Hai guys, kalian berasa gak sih ekspedisi tuh lagi pada kacau banget? Kacaunya tuh bukan main-main, kayak bener-bener membuat toko kita di online itu jatuh dan kita sebagai seller kena imbasnya. Ekspedisi tuh lagi lemot. Lemotnya bukan lemot lagi teman-teman, tapi lemot habis. Parah dah. Gue gak nyebut brand apa-apa ya teman-teman ya, tapi bisa dibilang ini lebih dari satu brand yang terkena kendala seperti ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang relate atau ada yang sama, dan gue yakin banget sih, hampir semua seller sekarang mengalami kejadian seperti ini. Ekspedisi lagi berantakan banget. Yang gue tahu ekspedisi tuh lagi banyak pengurangan karyawan. Ya bisa dibilang PHK massal gitu lah teman-teman. Pengurangan karyawannya karena apa? Ya banyak faktor banget lah. Intinya sih bukan puluhan satuan karyawan. Bahkan gue rasa bukan ratusan tapi ribuan karyawan. Mungkin puluhan ribu, kalian tahu sendiri lah. Untuk kurir ekspedisi ada berapa banyak di seluruh Indonesia. Apalagi di Jabodetabek atau di Jakarta. Karena lokasi gue ada di Jakarta, gue pun berasa banget kena imbasnya kayak, wow, ini kok ekspedisi lagi pada lemot, pick-up-nya jarang, lalu ketika kita kirim juga nggak langsung dikirim, lalu banyak banget pendingan-pendingan yang ngebuat akhirnya fatal buat performa toko dan juga buyer jadi marah-marah. Gue juga dapat info-info dari kurir sendiri. Ada yang terkena PHK karena evaluasi kerja, pegawai baru, dan metode atau sistem baru dari ekspedisi. Ya gue berharap kalau misalnya emang buat karyawan-karyawan ekspedisi yang ternyata perform tapi di PHK, mungkin karena karyawan baru kayak belum 3 bulan atau belum mungkin masa kontraknya juga udah habis yang cuman kayak 3 bulan, 6 bulan itu. Tapi secara performanya bagus lah kita bisa bilang lah ya. Semoga cepat-cepat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan buat yang terkena PHK, ya bisa dibilang untuk semua karyawan yang kena PHK lah. Semoga mendapatkan kerjaan yang lebih baik. Gue nggak pilih kasih. Intinya semuanya semoga menjadi lebih baik ke depannya. Dan kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan buat pembelajaran ke depannya. Bahkan yang gue tahu banyak banget karyawan-karyawan dari ekspedisi itu malah sekarang jadi driver. Driver apa? Driver ojol. Yang suka instan atau same day. Kalian tau lah ekspedisi-ekspedisi yang ojol-ojol itu brand-brandnya apa aja. Nggak perlu gue sebutin. Nah, lu bingung nggak sih? Dari segitu banyak paket yang dikirim, tapi kenapa malah di PHK? Mungkin di lain sisi, mungkin karena adanya kerugian. Kerugiannya apa? Gue nggak tahu. Dan gue juga nggak mau nyebut apa-apa karena kalau gue sebut mungkin saja langsung ke announce brandnya apa. Dan juga kayaknya mungkin evaluasi kerja yang kurang baik sehingga adanya PHK karyawan. Atau bisa jadi memang kurang efisien mungkin ya. Tapi lihat dampaknya sekarang, tentu aja kita semua yang jualan online berasa banget. Biasanya nih teman-teman, dalam satu hari itu kurir datang pick up itu bisa 1-3 kali dalam satu hari. Biasanya pagi, siang, sore, atau mungkin pagi, sore, dan malam. Tapi kalau sekarang boro-boro 2 kali teman-teman. Paling sehari itu cuma di pick up sekali doang. Itu pun di pick up-nya sore. Dan sore itu ketika di pick up, gak langsung jalan. Mungkin aja jalannya besok, atau mungkin lusa, atau bahkan paket lu hilang. Apakah itu untuk seller-seller kecil doang yang di pick up cuma sehari sekali? Enggak teman-teman. Seller besar pun yang orderannya ratusan bahkan ribuan sehari, itu sekarang di pick up-nya cuma sekali. Kalau misalnya ordernya ratusan atau ribuan paket, dia langsung pakai mobil yang gede, di pick up dan sekali doang. Itu biasanya jam 5 sore atau jam 6 sore, bahkan terkadang jam 7 sore. Akhirnya kita sebagai seller yang kena imbas. Customer marah-marah karena pengiriman lama, di rate rendah sama customer, performa toko online menurun. Di kali ini gue membahas dari sudut pandang gue sebagai seller atau penjual online ya. Jadi gue rasa gue nggak akan membahas mengenai yang lain-lain karena di sini gue lebih fokus ke jualan online. Gue adalah seller penjual online dan gue rasa gue bahasnya soal seller aja. Jadi gue nggak bahas soal sektor-sektor lain atau faktor-faktor lain lah di luar dari jualan online. Dan lo tau sendiri lah, customer itu susah banget untuk dibilangin. Apalagi customer-customer yang batu ya, dibilangin kayak, ini pengiriman lama karena ekspedisi, dia nggak mau tahu. Tetap kita yang dikasih bintang 1, tetap kita yang dikasih rate rendah sama si buyer tersebut. Ya memang wajar aja. Gue banyak banget video edukasi mengenai hal-hal ini, tapi kurang penonton dan sebagainya. Ya wajar, karena di Indonesia itu lebih banyak yang heboh itu adalah video-video drama dan sebagainya. Ya kalau menghibur-menghibur oke lah, tapi emang minim banget untuk edukasi. Padahal ini penting banget untuk kalian semua. Karena gue yakin banget kita semua itu pasti ada lah belanja di online. Kalau misalnya kita nggak mengetahui hal-hal seperti ini, bakal bahaya banget. Yang ada kita malah menyalahkan seseorang yang bukan kesalahan dia. Kalau misalnya pengiriman ya salah ekspedisi, bukan salah dari seller. Kecuali seller emang salah untuk lama banget untuk siapin paketnya. Itu baru salah seller. Tapi kalau si seller sudah menyiapkan paket lebih cepat, udah dikirim ke ekspedisi atau menunggu ekspedisi untuk pick up, tapi nggak di pick up juga atau nggak langsung dijalanin, ya bukan salah seller lagi dong, tapi ke ekspedisi. Jujur hal ini berpengaruh banget terhadap toko ya, terhadap performa toko. Dalam beberapa minggu ini, bahkan bisa dibilang 1-2 bulan ini, performa gue turun banget dari segi pengiriman.
pengiriman gue biasanya yang cepat, sekarang malah turun jauh teman-teman, karena soal pengiriman yang tadi gue jelaskan bahwa ya di pick up cuma sekali dan nggak langsung jalan. Nah, performa yang turun udah pasti berpengaruh terhadap traffic toko yang datang ya. Jadi kayak tiba-tiba orderannya menurun, atau mungkin medalnya ada yang dicabut karena mungkin pengiriman terlalu lama, padahal yang bukan kesalahan dari kita sebagai seller. Well, tapi kita bisa apa? Kita nggak punya power apa-apa, dan kita hanya bisa menunggu dan menanti dan berharap semoga dengan adanya transisi ini bisa jadi lebih baik dan lebih efisien. Mungkin karena di tahap ini lagi transisi, jadi kayak berantakan banget kesannya. Tapi mungkin gue berharap sih jadi lebih baik ke depannya. Jadi kayak karyawan-karyawan yang di filter ini benar-benar yang efisien semua, yang efektif kerjanya, dan semoga teman-teman. Terus solusinya apa buat kita sebagai toko? Ya mau nggak mau kita harus menjelaskan kepada customer mengenai ini pengiriman lama karena emang lagi ada masalah ekspedisi. Bukannya kita menyalahkan ekspedisi teman-teman ya, tapi memang kenyataannya seperti ini. Jangan kesannya kayak kita sebagai seller online atau penjual online tidak mau disalahkan. Tentu aja kalau kita salah, nggak apa-apa, it's okay kita disalahkan. Kalau misalnya emang kita buruk performanya, ya silahkan dikasih rate rendah. Tapi kalau misalnya bukan kesalahan dari kita, ya kenapa kita harus mengakui, padahal bukan kesalahan dari kita. Tenang-tenang, bukan cuma kalian doang kok yang mengalami penurunan performa karena pengiriman, atau mungkin customer itu marah-marah, atau customer itu memberikan bintang rendah terhadap kalian karena soal pengiriman. Banyak banget teman-teman di sini. Dari sekian banyak toko yang gue handle sebagai konsultan, toko gue pribadi, dan juga toko teman-teman gue, semuanya teman-teman itu terkena imbasnya dari si customer dan juga performanya jadi turun. Jadi saat ini lu benar-benar harus bangun komunikasi dengan baik dengan para customer supaya dapat dijelaskan ini lagi ada kendala kakak, toko kita sebenarnya pengiriman udah cepat tapi emang ekspedisi lagi pada lambat dan sebagainya. Ingat ya, bukan kita menyalahkan, tapi kita mencoba menjelaskan memang saat ini situasinya seperti ini. Dan juga atau mungkin kalau misalnya kita ribet ya untuk kasih tahu satu-satu, mau nggak mau kita untuk bikin smart reply teman-teman. Kita bikin smart reply untuk menjelaskan bahwa untuk pengiriman reguler, mohon maaf, mungkin ada keterlambatan karena dari sistem atau dari ekspedisi itu sendiri. Kami berusaha untuk menyiapkan paket dan memproses pesanan dengan cepat, tapi itu kalau soal pengiriman di luar dari akses kami sebagai seller. Jadi mungkin bisa buat smart reply seperti itu supaya si customer juga tahu. Setidaknya kalau pengirimannya jadi lelet, itu dia tahu lah, oke ini karena ekspedisi. Jadi ada kemungkinan besar dia tetap memberikan kalian bintang yang positif daripada bintang buruk. 1, 2, itu kacau banget. Nah, sekarang gue menanti cerita-cerita dari kalian sebagai seller. Kalian itu ada kena masalah apa? Atau mungkin kalian ada cerita-cerita apa nih soal pengiriman kalian? Atau mungkin kurir-kurir ada cerita ke kalian? Atau mungkin kalian ada cerita menarik mengenai customer yang memberikan kalian bintang rendah? Atau mungkin kamu sebagai buyer yang menonton video ini, semoga kalian teredukasi dengan baik. Dan kalian juga boleh cerita, berapa lama kalian mendapatkan paket yang biasanya mungkin lebih cepat? Atau mungkin ada info-info apa? Coba komen. So, gitu aja teman-teman. Kali ini gue hanya membahas mengenai ekspedisi karena ini penting banget buat teman-teman semua di sini, karena gue merasa ini perlu banget untuk dibahas supaya kita sebagai seller online itu lebih tahu teman-teman dan menghindari hal-hal yang dapat membuat toko kita itu semakin buruk. Dan kita kan maunya toko kita semakin bagus ya. Oke guys, gitu aja. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silahkan nonton video-video gue yang lain. Rio Gandhi, peace out.